Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Arda Margarisa dari Prodi Kimia Fakultas Matematika dan IPA Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wawasan Nusantara atau geopolitik Indonesia yang meliputi pertama, pengertian geopolitik dan teori geopolitik, yang kedua, geopolitik Indonesia, yang ketiga, dasar pemikiran geopolitik Indonesia, dan yang terakhir adalah unsur-unsur geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara. Nah, yang pertama adalah mengenai pengertian geopolitik dan teori geopolitik. Geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau pertimbangan geografi wilayah teritorial suatu negara yang jika dilaksanakan akan berdampak langsung atau tidak langsung pada sistem politik suatu negara. Sebaliknya, politik negara tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga akan berdampak pada geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik berasal dari kata geo atau G berarti bumi dan politik berarti pengaturan hidup bersama. Dengan sederhana dapat dikatakan bahwa geopolitik adalah pengaturan dan pengelolaan politik yang berkenaan dan berlangsung di atas letak tanah wilayah geografis di bumi itu sendiri. Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederick Ratzel sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Namun, kemudian istilah ini dikembangkan dan diperluas oleh ilmuwan politik Swedia Rudolf Klegelund 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer 1869 dari Jerman menjadi geographical politik dan disingkat geopolitik. Perbedaan istilah tersebut terletak pada tekanan pada politik atau pada geografi. Ilmu politik bumi atau political geography lebih menekankan dan mempelajari geografik dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik merupakan dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Pengertian geopolitik sudah dipraktikkan sejak abad 19, namun pengertiannya baru tumbuh pada awal abad 10 sebagai ilmu penyelenggaraan negara berkait dengan kebijakan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa. Yang kedua adalah mengenai geopolitik Indonesia. Secara umum, geopolitik Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang tercantum dalam sila-sila Pancasila, khususnya terkait nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur, yang jelas dan tegas tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia sangat menentang penjajahan atau ekspansionisme di muka bumi ini karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia sangat menolak paham ekspansionisme apalagi rasialisme. Karena di mata Tuhan, setiap orang mempunyai martabat luhur yang sama berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Yang ketiga adalah mengenai dasar pemikiran geopolitik Indonesia. Dasar pemikiran yang melatar belakangi pengembangan wawasan Nusantara dapat dilihat dari yang pertama adalah falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan Nusantara antara lain adalah gotong royong. Nilai-nilai ketuhanan juga mengarahkan kita untuk memahami Tuhan bukan hanya satu, tetapi Tuhan dalam arti mutlak yang harus diakui keberadaannya. Lebih dari sekedar itu, nilai-nilai ketuhanan seperti kebaikan, kejujuran, kasih sayang, rahmat, dan seterusnya hendaknya dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa. Nilai kemanusiaan Indonesia juga menjadi dasar wawasan Nusantara yang kemudian melahirkan HAM atau hak asasi manusia. Dalam filsafat Pancasila juga mengedepankan kepentingan masyarakat yang lebih luas harus lebih diutamakan tanpa mematikan kepentingan golongan. Pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama diusahakan melalui musyawarah mufakat. Semua nilai filsafat hidup dari Pancasila tersebut menjadi dasar pijakan untuk kita dalam melihat diri dan lingkungan. Yang kedua adalah aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain.
Dengan demikian, secara kontekstual, kondisi geografi Indonesia mengandung keunggulan sekaligus kelemahan atau kerawanan. Kondisi ini perlu diperhitungkan dan dicermati dalam perumusan geopolitik Indonesia. Yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Menurut antropologi, tidak mungkin ada masyarakat kalau tidak ada kebudayaan dan sebaliknya. Kebudayaan hanya mungkin ada di dalam masyarakat. Indonesia terdiri atas ratusan suku, bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan. Oleh karena itu, tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan masyarakat mengandung potensi konflik yang besar. Terlebih lagi, kesadaran nasional masyarakat masih relatif rendah dan jumlah masyarakat yang terdidik relatif terbatas. Yang keempat adalah aspek kesejahteraan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia memerdekakan diri menjadi sebuah negara berdaulat dari belenggu penjajahan tentu dibentuk dan terbentuk faktor-faktor historis yang memicunya. Selain itu, perumusan cita-cita, tujuan, dasar negara, dan falsafah hidup bangsa tumbuh dan berkembang dari latar belakang sejarahnya. Wawasan Nusantara atau Nasional Indonesia telah diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menginginkan terpecahnya dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. Yang terakhir, kita akan membahas unsur-unsur geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara. Yang pertama adalah wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Nah, yang pertama ada wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Baik laut maupun selat, serta di atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Letak geografis negara berada di posisi dunia antar 2 samudra dan 2 benua. Letak geografis ini berpengaruh berat terhadap aspek-aspek kehidupan nasional di Indonesia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua ada tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, dan sistem perwakilan. Yang ketiga ada tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers, serta keseluruhan aparatur negara. Nah, unsur geopolitik yang kedua ada isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas menunggal yang terpadu. Yang pertama ada cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang meliputi pertama, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, rakyat Indonesia yang berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Yang ketiga, pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian ada asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri menunggal, utuh, menyeluruh yang meliputi pertama, satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara secara terpadu. Yang kedua, satu kesatuan politik dalam arti UUD dan politik pelaksanaannya nasional, serta satu ideologi dan identitas. Berikutnya ada satu kesatuan sosial budaya dalam arti satu mewujudkan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai filosofis dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa meskipun pada kenyataan ada perbedaan di antara kita semua, namun hakikatnya kita adalah satu. Selanjutnya, satu kesatuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisan Kamrata. Berikutnya ada satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasil yang mencakup aspek kehidupan nasional. Yang ketiga ada tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi, yaitu batiniah dan lahiriah.
Tata laku batiniah berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Sekian materi dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.